Oke, selanjutnya gimana sih kita ngelihat karakter asli sifatnya orang itu bagaimana? Pada saat orang itu kepepet, pada saat orang itu panik, biasanya dia akan mengeluarkan sifat asli karakternya. Misalnya gini, pada saat panik dia ternyata orangnya itu benar-benar sistematis ya, dia harus A, B, C, prosedural ya. Tapi pada saat kondisi normal dia nggak acak-acakan. Makanya kita bisa lihat sebenarnya karakter aslinya adalah sistematis, misalkan seperti itu. Oh, pada saat kondisi kepepet dia marah-marah ya, pada saat kondisi normal dia orangnya baik sekali, dia memangnya sopan dan segala macam. Nah, kondisi aslinya memang seperti itu ya. Selanjutnya apa sih kita bisa melihat karakter atau kepribadian orang itu pada saat dengan keuangan. Artinya apa? Pada saat dia nggak punya uang, sifatnya gimana, karakternya gimana. Pada saat diberikan uang, dia karakternya bagaimana. Nah, karakter yang seperti itu dia akan menunjukkan sifat aslinya. Oh, lu kalau punya uang banyak, lu melupakan teman yang udah support. Oh, lu kalau misalnya nggak punya uang, lu datang ngemis-ngemis minta support kepada orang, minta ditemenin segala macam. Terus kalau udah banyak uang terus melupakan dan sebagainya. Ya, belum lagi nanti masalah tentang utang piutang. Itu akan sekali kelihatan dari karakter aslinya seperti apa. Ketika dia mau minjam uang, wah baiknya luar biasa. Ketika dia ditagih membayar, dia kaburan dan sebagainya. Itu kelihatan karakter aslinya. Dia juga melarikan diri dari masalah ketika dia punya masalah tertentu di dalam hidupnya. Ya, selanjutnya adalah kekuasaan. Makanya kekuasaan ini bisa terlihat dari karakter aslinya. Ketika dia diberikan jabatan, ketika diberikan posisi, diberikan wewenang dan sebagainya, kita akan melihat karakter aslinya seperti apa. Apakah dia memang pengambil resiko, apakah dia memang benar-benar melindungi daripada timnya, melindungi daripada apa yang diamanahkan dan sebagainya. Itu kita akan melihat benar-benar dari situ. Nah, selanjutnya adalah pada saat kesendirian. Biasanya kalau pada saat kesendirian, misalnya dalam kondisi bukan menyendiri ya, bukan, pada saat nggak ada seseorang yang bantu, nggak ada seseorang yang support, dia harus melakukan diri itu sendiri. Makanya dia akan keluar namanya sifat alamiahnya itu, karakternya itu menjadi keluar ya. Program-program pikiran bawah sadar dan hatinya itu keluar dan menjadikan sifat alamiahnya seperti apa ya. Nah, satu lagi adalah kondisi traumatik. Nah, kondisi traumatik ini adalah mengeluarkan benar-benar sifat alamiah yang terkubur. Misalkan traumatik itu dia mengalami kekerasan, atau kita lihat-lihat di film misalnya ada orang yang disayang itu disakiti atau tanda kutip amit-amit dibunuh misalnya. Dia akan mengeluarkan karakter aslinya seperti apa. Apakah dia menerima, apakah dia membalas dendam, apakah dia agresif, apakah dia harus menuntaskan segala macam dan sebagainya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi psikologis untuk melihat karakter seseorang secara real, dan Anda bisa praktekkan sendiri, bisa buktikan sendiri. Semoga hal ini bermanfaat untuk Anda untuk bisa melihat karakter siapapun dengan mudah dan tanpa dia sadari. Salam gila dari saya.